Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak udah nyempatin waktu hari ini untuk belajar bersama Ibu, menyampaikan materi yang Ibu akan sampaikan hari ini. Sebelum mulai, mungkin sebaiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa nggak? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Agnes ya. Iya, Bu. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, adalah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Ya, terima kasih untuk Mbak Agnes yang udah memulai acara hari ini. Ibu di sini mungkin akan memperkenalkan diri Ibu. Ibu, nama Ibu Fisma, bisa kalian panggil Ibu Fisma. Dan setelah itu kalian perkenalkan diri kalian masing-masing. Mungkin dimulai dari Mbak sebelah sini dulu. Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Agnes Nurdita Sufi Kambu, biasa dipanggil Agnes. Saya dari Magelang, Bu. Magelangnya mana ya? Magelang, daerah Dukun, Bu, dekat Merapi. Berarti dekat banget ya? Terima kasih. Iya. Selanjutnya Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Dewi Sakitri Anggraini, biasa dipanggil Dewi, asalnya dari Jogja, Bu. Jogjanya mana ya Mbak? Bantul, Bu. Oh, Bantul. Berarti dekat sama itu dong, kampus UAD. Iya, Bu. Oke. Ya udah. Selanjutnya sebaiknya kita lanjut aja langsung masuk ke materinya ya. Iya, Bu. Ibu di sini akan menyampaikan materi tentang penyesuaian diri yang termasuk dalam sosial, bimbingan klasikal. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, di sini ada nggak yang kalian ngerti tentang apa yang dimaksud penyesuaian diri itu yang seperti apa? Mungkin dimulai dari Mbak Agnes dulu. Penyesuaian diri itu menurut Mbak Agnes itu seperti apa? Penyesuaian diri menurut saya itu dimana kita mampu untuk beradaptasi di suatu lingkungan. Itu, Bu. Ya, baik, bagus. Kalau menurut Mbak Dewi? Kalau menurut saya penyesuaian diri itu usaha kita dalam memenuhi kebutuhan, Bu. Kebutuhan apa? Kebutuhan apa aja gitu? Iya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materinya. Di sini ditulis kalau penyesuaian diri itu kemampuan seorang untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkungannya. Mungkin yang dibilang sama Bang Nes juga masuk. Sehingga ia merasa puas terhadap dirinya dan terhadap lingkungannya. Itu menurut Sofyan S. Willis tahun 2008. Nah, di sini tuh ada problem atau masalah penyesuaian diri yang sering dialami. Nah, mungkin ada dari kalian nggak yang ada masalah sama penyesuaian diri kalian nggak? Menurut kalian masing-masing, kalau misalnya di lingkungan gitu, yang nggak cocok gitu? Ada, Bu. Apa? Kayak dulu waktu pertama mau kuliah gitu loh, Bu. Itu kan kita kan dari SMK. Nah, terus kita tuh kalau misalnya di kuliah itu kan, kalau dulu waktu di SMK kan belajarnya itu dari pagi sampai sore kan, Bu. Nah, terus kalau kuliah tuh kadang nggak mesti, kadang pagi, kadang siang, kadang cuma sore aja kayak gitu. Jadi kadang tidurnya pun juga nggak teratur gitu loh, Bu, karena kan tugasnya juga sampai malam gitu. Oke. Berarti ini penyesuaian diri pada lingkungan sekolah ya? Ya. Kalau Mbak Dewi ada nggak? Mungkin hampir sama, Bu. Kalau saya tuh lebih ke teman, Bu. Kan soalnya kalau di SMK tuh mungkin temannya masih satu daerah, gak jauh-jauh. Nah, kalau kuliah kan ada yang dari Sumatera, Sulawesi, begitu, Bu. Oke. Berarti di lingkungan sekolah juga sama ya? Iya, Bu. Masyarakat sekolah gitu. Iya. Ya, di sini juga
dijelaskan problem penyesuaian diri dapat yang sering dialami itu yang pertama itu ada penyesuaian diri pada diri sendiri, yang kedua itu penyesuaian diri di keluarga, yang ketiga ada penyesuaian diri pada sekolah, yang keempat ada penyesuaian diri di lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada contohnya. Penyesuaian diri di lingkungan sekolah mungkin tadi udah dijelasin, udah diberi contoh sama Mbak Agnes dan Mbak Dewi. Nah, di sini yang pertama juga ada dijelaskan ada penyesuaian diri pada guru juga bisa, penyesuaian diri terhadap pelajarannya juga bisa, penyesuaian diri terhadap teman yang tadi Mbak Dewi bilang, yang keempat juga ada penyesuaian diri terhadap lingkungan fisik dan sosial di sekolah. Nah, di sini jelaskan ada faktor-faktor yang menjadi kendala siswa dalam penyesuaian diri di sekolah. Nah, misalnya kalian di sekolah tadi udah dijelasin ada yang tidak cocok, itu solusinya tuh seperti apa sih? Kalau misalnya boleh tahu, mungkin dimulai dari Mbak Agnes itu misalnya biar bisa menyesuaikan diri itu sama lingkungannya itu seperti apa? Kalau waktu itu saya ini Bu, karena kan nggak terbiasa sama jadwalnya. Nah terus dari situ saya berusaha buat gimana kalau misalnya ada tugas tuh segera dikerjakan gitu, jadi nggak sampai larut malam, karena kan kadang kita ada yang harus kuliah tuh jam 7 pagi gitu kan, jadinya harus bangun pagi. Walaupun dulu waktu di SMK juga bangun pagi, tapi kan kalau udah biasanya nggak bangun pagi kan susah kan Bu, kayak gitu. Terus kalau misalnya pas nggak kuliah, misalnya kuliahnya sore, nah itu saya usahakan siang itu kalau misalnya ada tugas yang bisa diselesaikan ya diselesaikan, kalau enggak ya mungkin bisa tidur dulu, jadi nanti malamnya tuh nggak kekurangan tidur kayak gitu Bu. Jadi penyesuaian diri sama waktu juga ya? Iya. Kalau Mbak Dewi sendiri gimana cara mengatasi biar cocok sama apa yang Mbak alami? Kalau saya sih lebih banyak ngajak ngobrol ya Bu, biar kita tuh tahu saling bertukar bahasa kan juga bisa Bu. Udah gitu aja. Iya. Oh, iya. Jadi biar lebih akrab gitu ya, biar Iya. lebih dekat ya. Oke. Gini aja. Gini banget. Ya udah kalau gitu kan mungkin segini aja lah yang Ibu akan sampaikan materinya. Ya mungkin kalau ada yang pengen ditanyakan sama materi hari ini. Saya Bu, gimana sih misalnya nih kita tuh kan misalnya dalam segi makanan gitu kan, nah kan ada tuh temen kita yang misalnya dari Padang gitu, nah itu kan nggak bisa makan yang manis-manis gitu ya Bu. Nah terus kita tuh sebagai temen tuh harus gimana, padahal kan kita kan nggak terbiasa makan yang asin-asin gitu. Apakah kita yang harus menyesuaikan dia dulu, apakah sama-sama dia menyesuaikan kita juga menyesuaikan sana, atau gimana Bu? Ya itu mungkin kalau menurut banyak umumnya mungkin ya sama-sama saling menyesuaikan gitu, jadi biar bisa sama-sama saling mengerti gitu loh. Berarti biar nggak berat sebelah gitu Nah, Bu. ya. Ya, Bu. Mbak Dewi ada yang mau ditanyakan? Enggak Bu. Enggak. Ya udah kalau gitu segini aja materi yang akan Ibu sampaikan aja ya. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa nanti ditanyakan lagi di luar jam. Oke, mungkin segini aja yang Ibu sampaikan materi hari ini. Mungkin ada dari kalian berdua yang ingin diwakilkan buat kesimpulan dari materi hari ini yang Ibu sampaikan tentang penyesuaian diri. Mbak Dewi, mungkin mau? Mbak Agnes aja Bu. Oke Mbak Agnes, ada yang Ya, Bu. mau ingin disampaikan kesimpulan hari ini? Ya, jadi menurut saya penyesuaian diri sesuai dengan yang disampaikan Ibu itu adalah di mana usaha kita untuk bisa memenuhi kebutuhan kita, dan di mana kita itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Bisa itu di lingkungan sekolah, di rumah, di sosial, atau ya di masyarakat. Itu. Oke. Ya, kesimpulannya sangat masuk akal dan bagus sekali. Terima kasih untuk Mbak Agnes buat kesimpulannya.
makasih juga buat Mbak Dewi yang udah ngeluangin waktu untuk hari ini. Ya udah kalau gitu Ibu akan mengakhirin aja hari ini untuk perkuliahan praktikum hari ini. Ya udah kalau gitu terima kasih buat Mbak Mes dan Mbak Dewi ya yang udah meluangkan waktunya. Ya udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.